Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan soleha? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, sehingga dapat beraktivitas seperti biasanya. Anak-anak soleh dan soleha, berjumpa lagi dengan Ibu Nur Santi. Kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4 SD. Namun, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, anak-anak soleh dan soleha, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi teladan mulia Asmaul Husna. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik mampu membaca, mengartikan, memahami, meyakini dan menunjukkan sikap akhlak Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, dan Al-Aziz. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama yang agung dan indah. Nama-nama tersebut dikenal dengan Asmaul Husna. Cara mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dilakukan dengan mengetahui Asmaul Husna. Mengetahui Asmaul Husna dilakukan dengan cara membacanya dengan benar, memahami maknanya, kemudian menghafalnya. Kali ini kita akan membahas 5 Asmaul Husna, yaitu Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, dan Al-Aziz. Silakan simak video berikut ya. Yang pertama, Al-Malik. Al-Malik berarti Maharaja, penguasa atas semua makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang mengatur segala urusan makhluk, karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kaya dan pemberi rezeki. Dia yang menguasai serta mengatur kehidupan dan kematian semua makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur dan memutuskan kepentingan seluruh makhluk tanpa butuh bantuan dan tanpa bisa dihalangi. Dalam mengelola kekuasaannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeimbangkan antara keadilan, kebaikan, hikmah, maslahat, dan rahmat. Sekarang anak-anak perhatikanlah gambar berikut. Pernahkah kalian mengalami peristiwa seperti pada gambar tersebut? Bagaimana perasaan kalian saat dicurangi oleh teman waktu bermain? Marah, itu manusiawi, kodrat manusia. Apabila ada anak yang bersalah, tidak egois dan minta maaf, dan kalian pun mampu mengendalikan diri dengan memaafkan yang bersalah, maka ketentraman akan diraih kembali. Menahan diri adalah cerminan dari kemampuan menguasai diri ketika hendak berbuat yang buruk atau merugikan orang lain. Ini adalah sebagian dari akhlak yang meneladani Asmaul Husna Al-Malik. Yang kedua, Al-Qudus. Al-Qudus memiliki arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang tersucikan dari segala macam kekurangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya sembahan bagi semua makhluk. Al-Qudus juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Suci dari keserupaan makhluk dengannya dan Maha Suci dengan adanya sesuatu yang menyerupainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala terbebas dari segala kekurangan dan celah. Dia berhak atas segala sifat kesempurnaan. Perhatikan gambar berikut. Apakah anak-anak suka hidup bersih dan menjaga kebersihan? Mengapa? Kita harus hidup bersih dan menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Fitrah manusia suka keindahan, kebersihan. Sehingga semua manusia suka hidup bersih dan menjaga kebersihan lingkungan. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa kebersihan sebagian dari iman. Kebiasaan hidup bersih merupakan akhlak terpuji yang meneladani Asmaul Husna Al-Qudus. Yang ketiga, As-Salam. As-Salam berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Sejahtera dan Maha Menyelamatkan. Makna yang terkandung dalam Asmaul Husna ini adalah Dia selamat dari segala aib maupun kekurangan karena kesempurnaan zat, sifat, dan perbuatannya. As-Salam juga mencerminkan
sebuah kasih sayang dan kedamaian. Islam sangat menganjurkan terciptanya kedamaian. Oleh karena itu, salam dijadikan sebagai tanda penghormatan bagi sesama mukmin di dunia. Perhatikan gambar berikut ya. Pernahkah kalian merasakan bahagia atau sakit hati karena kata-kata dari temanmu? Demikianlah manfaat dan bahaya lisan. Kadang ia membuat orang senang hati dan yang lain di waktu lain membuat orang lain sakit hati. Gunakanlah lisan untuk berzikir, membaca Al-Quran, menasehati yang dalam kebaikan, mengajarkan ilmu dan amal soleh lainnya sesuai tuntunan kebaikan. Mengajar dengan demikian berarti kita telah membuat orang lain tentram dan damai. Inilah salah satu contoh perilaku yang meneladani Asmaul Husna Assalam. Al-Mu'min. Al-Mu'min mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang memberi rasa aman pada seluruh makhluknya. Dialah yang mengayomi dan menyediakan segala fasilitas bagi hamba-hambanya sehingga mereka dapat hidup tentram karena Allah bersifat demikian. Maka kita pun harus berusaha untuk menciptakan keamanan bagi setiap orang di sekeliling kita, seperti keluarga, tetangga, dan teman. Perhatikan gambar berikut. Kepatuhan pada aturan harus dibiasakan dimanapun kita berada dan kapanpun waktunya. Ketika kalian berada di rumah, sekolah, masjid, atau tempat lainnya, maka ikutilah aturan. Inilah kunci perwujudan rasa aman di tengah masyarakat. Mengikuti aturan membuat orang lain merasa aman merupakan salah satu teladan dari Asmaul Husna Al-Mu'min. Yang kelima, terakhir, Al-Aziz adalah nama yang mencerminkan kemuliaan dan kebesaran zat-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kedudukan yang maha tinggi. Dia pemilik tunggal segala kemuliaan dan Dia yang memberikan kemuliaan kepada siapa saja yang dikehendaki. Dengan kehendaknya seseorang dapat menjadi mulia dan dengan kehendaknya pula seseorang dapat menjadi hina. Kita harus menjaga kemuliaan dan kehormatan dengan cara menaati perintahnya dan menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Perhatikan gambar berikut ini. Apakah anak-anak melakukan seperti gambar tersebut? Mandiri artinya mengerjakan segala sesuatu sendiri tanpa mengandalkan orang lain. Kebiasaan hidup mandiri harus dimulai sejak dini. Makan sendiri, mandi sendiri, berpakaian sendiri, menyiapkan alat sekolah sendiri. Perilaku mandiri salah satu contoh perbuatan yang meneladani Asmaul Husna Al-Aziz. Dengan mandiri, hidup menjadi mulia. Baik anak-anakku yang soleh dan soleha, demikian pembelajaran kita hari ini. Anak-anak telah membaca, mengartikan, memahami, meyakini dan menunjukkan sikap akhlak Asmaul Husna Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, dan Al-Aziz. Mari kita menutup pembelajaran dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.